Saya juga tidak lupa menyapa kepada seluruh pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Ya, kita semuanya berbahagia pada sore hari ini, khususnya mungkin untuk 4 hari ke depan. Karena kita akan belajar mengenai seminar pengolahan sampah berbasis masyarakat, ya, atau daur ulang sampah. Ya. Biasanya kan sampah yang kita kenal sebagai musuh. Tapi untuk 4 hari ke depan ini kita akan belajar bagaimana untuk menjadi kreatif, ya. Sampah itu bisa menjadi sumber income, bisa membuka peluang kerja, ya. Bisa juga digunakan menjadi sahabat kita. Ya, kita bisa jadikan tas, kita bisa pakai untuk anak-anak kita sekolah dan lain-lain sebagainya. Dan tentu nanti masih banyak lagi yang akan disampaikan oleh Teh Hilda selama 4 hari ke depan. Ya. Cuma untuk 4 hari ke depan, mulai besok kita mungkin akan schedule-nya lebih tepat waktu. Untuk yang sore hari, kita akan adakan seminar di sini setiap jam 4 sampai jam 6. Ya, jadi nanti ibu-ibu juga bisa sampaikan juga kepada teman-temannya yang lain kalau memang mau ikut mengenai seminar berbasis masyarakat dengan sampah yang mau kita kelola mulai besok sampai hari Kamis jam 4 sampai jam 6. On time, ya, tepat waktu. Ya, tepat waktu. Tapi memang kalau ada juga yang pagi hari nggak ada kegiatan, kita juga ada di atas. Ya, cuma acaranya live. Kalau memang nggak ada kegiatan, ibu-ibu, bapak-bapak mau ikut juga, boleh datang ke atas. Ya, di studio kami yang di atas, acara langsung. Itu pagi jam 10 sampai jam 12. Ya. Siapa aja boleh datang? Siapa aja boleh datang. Nanti mungkin ada bagaimana sampah itu bisa menjadi bahan bakar alternatif seperti minyak, pengganti minyak. Ya. Walaupun tentu secara teorinya. Ya. Tapi nanti mungkin ke depannya kita bisa juga belajar lebih jauh sehingga bisa digunakan. Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah bahasa Indonesia. Ya. Pembicara kita untuk 4 hari ke depan itu adalah namanya Hilda Baiti Rohmah, ya, atau kita bisa panggil dengan nama singkat ada Teh Hilda. Lahir di Bandung 14 Juli 1988. Alamatnya di Ranca Bentang, ya, daerah Cimahi. Ya. Dia lulus dari jurusan Teknik Lingkungan Unpas Bandung. Pekerjaannya saat ini dia sebagai Site Engineering atau City Fasilitator Dinas PU Provinsi Jambi. Ya, jadi Teh Hilda datang jauh-jauh saat ini dari Jambi. Ya. Walaupun masih muda belia, Teh Hilda sudah banyak prestasinya di dalam mengolah sampah, yaitu dia pernah mengikuti Asoka Young Changemaker Award pada tahun 2009, menjadi pejuang lokal termuda Sampurna 9 bintang pada tahun 2010, dan sebagai peraih favorit termuda juga Danamon Award pada tahun 2011, dan kandidat penerima Nobel Women Initiative Project tahun 2010, dan yang terakhir adalah wanita inspiratif Tupperware Shiken 2011. Ya. Dan untuk waktu dan tempat kami persilakan Teh Hilda. Iya. Sampurasun. Sampai sih, Bu. Nah, Ibu, Bapak yang sudah datang, terima kasih, dan juga para pemirsa HCBN yang sudah menyaksikan acara pelatihan pengolahan sampah. Selamat datang juga. Tak kenal maka tak sayang, ya Bu, ya Pak ya. Nah, setiap hari Ibu atau Bapak sering mengeluarkan sampah? Sering. Biasanya sampah apa aja, Bu? Plastik. Kalau bekas-bekas ini apa? Dapur? Iya. Bapak suka membuang sampah apa, Pak? Sampah kopi. Oh, suka minum kopi apa ya? Nah, ada rongsok ya, Pak. Nah, kalau kita lihat dari sampah itu masalah sepele. Sekarang saya akan menceritakan sejarah hidup saya. Saya bisa hidup dari sampah. Saya mempunyai adik 5 dan semuanya yang saya biayai untuk sekolah itu dari sampah. Nah, kok bisa? Jadi pemulung sementara. Nah, banyak sekali yang ingin saya ceritakan. Aku dan petualanganku. Ini petualangan saya bersama sampah. Saya bisa berdiri di sini pun karena sampah. Kalau mungkin, kalau misalnya tidak ada sampah, saya tidak bisa berdiri di sini. Bahkan julukan saat ini bukan Ratu Kecantikan, Bu, tapi saya dijuluki Ratu Sampah sekarang.
Nah, tahun 2006, tepat pada tanggal 5 Juni, saya waktu itu ikut sebuah LSM lingkungan. Waktu itu saya ditugaskan menjadi koordinator untuk pengolahan sampah. Nah, tugas saya sederhana, hanya menjelaskan poster-poster tentang sampah bagi para pejalan kaki ataupun orang-orang yang lari pagi di sebuah taman kota. Itu yang saya lakukan di sebuah LSM lingkungan namanya YPBB, Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi. Dari sana saya belajar tentang sampah. Ternyata semakin dipelajari, si sampah itu semakin menarik. Sehingga saya bertemu dengan banyak orang luar biasa yang peduli sama-sama tentang sampah. Bahkan setiap tahun di bulan November ataupun Oktober, kita selalu mulungin sampah dari Gunung Gede Pangrango. Jadi para pendaki yang buang sampah, kita waktu itu bawa sampah-sampahnya ke bawah supaya gunung-gunung itu menjadi bersih. Nah, sampai suatu ketika saya bertemu dengan seorang kakek pengangkut sampah. Dia punya anak 8, penghasilannya hanya 250.000. Dan itu tidak bisa mencukupi anak-anaknya untuk sekolah. Lalu pada saat itu, saya berkaca pada diri saya. Saya punya adik 5, sejak kecil saya selalu membantu orang tua saya untuk mencari kerja. Karena pada saat itu orang tua saya baru bangkrut, jadi tahun 95, sekitar saya masih SD. Pada saat itu, saya membantu orang tua dengan bekerja sebagai loper koran. Menjadi loper koran, mengantarkan koran ke rumah-rumah untuk bisa sekolah. Sehingga dari pekerjaan tersebut, tidak hanya loper koran saja. Jam 4 subuh saya ngeloper koran sampai setengah 7 pagi. Setengah 7 pagi saya sekolah atau kuliah sampai jam 12 siang. Jam 12 siang saya pergi lagi untuk jadi penulis di sebuah perusahaan website. Sampai jam 5 sore. Jam 5 sore saya pergi lagi ke percetakan. Jadi buruh di percetakan untuk melipat kartu undangan. Dan jam 7 malam saya pergi lagi ke 3 tempat untuk ngajar privat sampai jam 10 malam. Itu saya lakukan setiap harinya dan saya menyisihkan dari penghasilan saya kurang lebih 30% untuk bagaimana caranya si para pengangkut sampah ini bisa hidup. Jadi waktu itu bagaimana ya caranya supaya si pengangkut sampah ini bisa hidup dengan mengolah sampah. Itu awalnya. Nah, pemirsa, setelah itu apa sih yang dilakukan? Ketika saya masuk kuliah, keluarga saya adalah backgroundnya adalah guru dua-duanya, dari ayah maupun dari ibu. Lalu saya anak satu-satunya yang masuk jurusan teknik. Saya ditanya oleh ibu, mau masuk apa teh? Katanya, jurusan teknik lingkungan mah. Kenapa ingin masuk jurusan teknik lingkungan? Saya ingin jadi insinyur seperti Sidul. Jadi dari zaman dulu, waktu SD, saya ingin sekali menjadi insinyur karena saya nonton film Sidul. Dengan kegigihan yang luar biasa, saya pun ingin mencontoh, saya bisa kuliah dengan biaya sekolah sendiri dan hingga menjadi insinyur. Suatu ketika saya bilang kepada dosen saya, ibu, bapak dosen, saya kuliah ini biaya sekolah saya sendiri. Karena saya biaya sekolah saya sendiri, tolong bila ada pekerjaan, tolong berikan kepada saya. Ataupun misalnya ada kertas-kertas bekas di kantor-kantor, di kantor jurusan, tolong berikan kepada saya supaya saya bisa jual dan uangnya bisa saya tabungkan untuk saya sekolah. Sampai akhirnya salah satu dosen saya merekomendasikan sebuah pekerjaan, yaitu menjadi fasilitator pengolahan sampah. Lagi-lagi dijodohkan dengan sampah ya Bu, ya Pak? Sampah lagi ya. Setelah dari sana saya menjadi fasilitator pengolahan sampah. Proyek awal saya lakukan di Cimahi. Pada saat itu tahun 2006, 2007 hingga 2008 saya mengolah sampah di Cimahi. Tepat ketika tempat buangan akhir sampah itu longsor yang ada meledak di sana. Nah, di sana saya memberdayakan masyarakat. Setelah dari Cimahi, saya berangkat ke Ciwidey. Karena di Ciwidey katanya desanya itu akan dijadikan desa ekowisata. Nah, ada satu kisah lucu, bahkan menjadi kisah yang sangat mengharukan bagi saya. Ketika di Ciwidey, ternyata masyarakat desanya itu tidak punya WC. Jadi sanitasinya itu sangat buruk. Terus saya bilang ke teman saya bersama seorang teman saya bekerja di sana, saya bilang, saya nggak mau nih ngelatih sampah di sini. Kenapa Hil? Katanya gitu. Sanitasinya aja kurang, gimana mau ngelatih sampah? Ayo kita bikin WC aja, saya bilang kayak gitu. Terus teman saya bilang,
kamu udah mah biaya sekolah susah gitu, biaya kuliah susah, mau bikin WC lagi duit dari mana? Teman saya bilang kayak gitu. Insya Allah ada, saya bilang. Akhirnya saya berjalan-jalan ke sekitar desa Rawabogo, Ciwidey. Saya berjalan-jalan, ternyata di sana ada satu potensi desa terong kori, terong Belanda, warnanya ungu, rasanya asem, yang ada di supermarket. Nah, itu yang saya supply. Jadi waktu itu saya mengumpulkan para petani, ada kurang lebih 30 petani. Saya bilang para petani, bapak-bapak, ayo kita bikin WC dengan kita mengumpulkan petanian terong kori. Terus banyak yang merespon, buat apa bikin WC gitu? Kita biasanya suka buang air besar di sungai, katanya gitu. Suatu ketika teman saya itu subuhnya sakit perut. Terus ketika keluar rumah, ternyata kan tidak ada WC. Subuh-subuh kok ramai sekali di sungai. Setelah kita intip, intip di sungai, ternyata masyarakat buang air besar berjamaah. Sampai akhirnya saya bilang ke para petani, Bapak, saya pernah melihat warga-warga buang air besar berjamaah di sungai. Saya bilang seperti itu. Ayo kita bikin WC, kita nggak punya uang, Neng. Mereka bilang gitu. Ayo kita membuat perekonomian desa, kita tumbuhkan dari sekarang. Mulailah pada saat itu kita menanam terong kori dan panen sebulan kemudian. Setelah panen, ternyata waktu itu ada kurang lebih 200 kilo yang saya ambil. Saya waktu itu menawarkan ke supermarket. Ternyata saya menawarkan supermarket 1, ke supermarket 2, ke 3, ke 4, sampai ke banyak supermarket. Alhamdulillah Bu, Bapak, 25 kali menawarkan, ditolak. Nah, setelah ditolak, lalu saya tetap berusaha gitu, nggak patah semangat. Ternyata ada suatu supermarket, dia bilang, boleh buah ini masuk dijualkan, akan tetapi kita gratis dulu selama 1 minggu. Kita ingin tahu katanya, apakah ada yang beli atau tidak. Ternyata setelah 1 minggu itu banyak yang beli buahnya. Nah, dari 1 supermarket sampai 5 supermarket. Terus saya bilang, aduh saya nggak puas. Kalau misalnya cuma jual gini gitu ya, penghasilannya belum banyak. Oh, saya mau menawarkan ke pabrik dodol, ke Garut, saya bilang. Oh, tapi teman saya bilang, kamu ongkos dari mana ke Garut? Nggak punya duit juga, kata teman saya itu. Udah, santai aja. Ternyata dari Ciwidey itu mengirimkan sayuran-sayuran ke Garut. Dari Garut mengirimkan kambing ke Ciwidey. Alhasil, saya perginya naik truk bersama sayuran-sayuran di belakang, dan pulangnya naik truk bersama kambing-kambing di belakang. Sampai akhirnya, singkat cerita, 6 bulan saya menjalankan itu, kita sudah punya penghasilan bersih, itu sih belum sama gaji petani sih, ada kurang lebih 120 juta. Nah, 60 juta saya masukkan ke para petani, 60 juta lagi kita buat WC di satu desa. Dari sana kita buat WC, saya ajarkan masyarakat bagaimana cara menggunakan WC, dan juga saya mengajarkan cara bagaimana pengolahan sampah di sana. Karena di sana tidak ada pengangkutan sampah, tidak ada gerobak-gerobak. Nah, dari sana tahun 2009 ada seorang teman merekomendasikan saya masuk di sebuah penghargaan internasional. Namanya Ashoka Young Changemaker. Waktu itu seleksi dari 600 orang, terpilihlah 25 orang untuk sampai ke final ke Jakarta. Nah, pada saat itu saya merogoh kocek saya. Oh, hanya ada uang 3.000 untuk sampai ke Jakarta. Saya bilang, ongkos dari mana ya? Saya mikir lagi. Terus ibu saya nanya, Teteh ada untuk ke Jakarta? Ada mah, karena saya tahu pada saat itu orang tua saya tidak punya ongkos untuk membekali saya untuk sampai ke Jakarta. Terus saya izin ke semua keluarga. Saya ketemu dengan kakek saya. Ketemu kakek saya malah bertanya seperti ini. Neng, kalau sudah lulus kuliah nanti mau jadi apa? Saya pengen jadi tukang insinyur kayak Sidul. Insinyur apa? Insinyur lingkungan. Kakek doakan supaya kamu menjadi seorang menteri lingkungan hidup dan menjadi seperti seorang Kartini yang bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sampai akhirnya kakek saya membekali saya uang 50.000. Dan uang itu cukup untuk sampai ke Jakarta, perginya saja. Pulangnya saya nggak tahu naik apa. Sampai di Jakarta, seleksi terakhir, ternyata saya mendapat salah satu yang menjadi peraih Ashoka Young Changemaker. Saya ingat sekali hadiah yang saya dapatkan 2,5 juta itu hadiah yang pertama kali saya dapatkan. Sambil saya membawa penghargaan, saya kan langsung naik travel ke Bandung. Udah gitu sampai di Bandung saya lari ke rumah kakek. Kakek, saking senangnya itu dapat penghargaan pertama gitu. Kakek gitu. Kakek yang kosin gitu. Kakek, saya dapat penghargaannya, Kek. Saya bawa penghargaannya, Kek gitu. Ternyata
pada hari itu keluarga sedang berkumpul. Dan tepat di hari itu, di hari saya kepulangan saya ketika itu, hari itu adalah hari meninggalnya beliau. Kembalian 22.500 yang dari bekal 50.000 tidak pernah saya belikan apa-apa. Saya bikin satu figura, di situ saya tulis bahwa mimpi kakek ingin saya menjadi seorang menteri lingkungan hidup. Saya bilang, kenapa kakek saya itu berpesan kepada saya untuk terakhir kalinya itu supaya saya menjadi seorang menteri lingkungan hidup. Mungkin kakek saya ingin mengamanahi kepada saya. Mungkin banyak orang yang mengerti tentang agama, mengerti tentang pendidikan, banyak orang juga yang mengerti tentang teknologi yang sangat banyak gitu. Tapi tidak banyak orang juga yang ingin menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan. Dari sana saya mencoba bagaimana caranya saya mengajak banyak orang, banyak warga untuk mengelola lingkungan agar bumi kita itu selalu lestari, selalu bisa kita gunakan. Dari sana perjalanan hidup banyak orang yang tahu tentang saya. Sampai akhirnya ada salah seorang teman saya menawarkan saya masuk di perusahaan beliau. Hil, kamu menjadi staf saya saja, kata beliau. Jadi koordinator pengolahan sampah. Terus saya bilang, oke, saya akan gaji kamu 8 juta, dia bilang. Siapa yang tidak mau? Mahasiswa pula. 8 juta saya udah ngitung-ngitung, wah kalau saya dapat gaji, saya mau beli ini, beli itu gitu. Tapi ternyata setelah kerja di beliau, bulan pertama gaji tidak keluar. Katanya proyeknya belum turun. Bulan kedua katanya uangnya masih kepake. Bulan ketiga tetap tidak digaji sampai bulan kelima. Padahal beliau sudah bilang, Hilda, kamu jangan kerja di tempat lain. Biarlah kamu kerja di tempat saya saja. Penghasilan kamu cukup. Sehingga waktu itu saya tidak jadi tukang koran, saya tidak ngeles. Sehingga selama 5 bulan itu saya kosong. Uang saya tuh kosong sekali. Lalu saya bilang, setelah 5 bulan itu saya ke kantor, saya bilang ke teman saya, Kang, saya mau keluar dari pekerjaan ini. Kenapa? Gaji saya tidak keluar. Itu kan katanya uang proyeknya belum turun, dia bilang gitu. Ini sudah 5 bulan, Kang, saya bilang. Saya sudah cukup bersabar. Adik-adik saya mau makan apa? Adik-adik saya mau kuliah bagaimana? Gitu, mau sekolah bagaimana? Kalau misalnya saya tidak menghasilkan uang. Terus beliau bilang, ya udah gitu. Kamu keluar dari kantor ini selangkah saja. Ingat, kamu tidak akan pernah dapat kerja di tempat lain. Saya selalu terngiang-ngiang perkataan itu yang sampai sekarang saya tidak akan pernah lupa. Dia bilang bahwa saya tidak akan pernah kerja di tempat lain. Dari sana saya jalan kaki, kurang lebih kalau daerah Unpad di Pati Ukur, daerah sana sampai ke Cimahi itu jalan kaki kurang lebih 3 jam sampai 4 jam. Hari itu hujan besar sekali. Ya waktu itu saya jalan kaki ke rumah dengan hujan besar dan bercucuran air mata gitu ya. Ketika sampainya di rumah, saya melihat adik saya menangis. Adik saya yang kedua menangis. Terus saya tanya, Dek, kenapa? Teteh, saya dikeluarkan dari kampus. Kenapa dikeluarkan dari kampus? Karena saya telat bayar SPP. Padahal IPK dia sangat tinggi, 3,95. Seminggu sebelumnya dia baru memenangkan karya tulis ilmiah tingkat nasional. Tapi tidak ada toleransi ternyata bagi orang miskin yang ingin sekolah pada saat itu gitu. Perjuangannya tetap tidak dihargai. Sampai saat itu saya bilang, Dek, sabar gitu. Hari ini memang saya dapat ujian tuh gitu ya, udah mas saya dikeluarkan dari kantor, kedua adik saya dicuti paksa atau dikeluarkan dari kampusnya gitu, untuk dikeluarkan dari sekolahnya, sampai akhirnya adik kedua dan ketiga saya dia dikeluarkan dari tempat lesnya karena belum bayar les. Saya bilang dalam hati, saya pasti bisa menghadapi ini semua gitu. Lalu saya bertemu dengan dosen wali saya karena pada saat itu saya belum bayar SPP. Terus saya bilang, Ibu, saya belum bayar SPP, sedangkan saya mesti ujian di keesokan harinya, gitu. Terus beliau bilang, saya mau cuti aja Bu, saya mau kerja. Terus beliau bilang, Hilda, kenapa kamu cuti gitu? Karena saya nggak ada uang untuk bayar SPP Bu, saya bilang. Sampai akhirnya, udah, kamu besok kamu ambil surat cutinya di saya. Keesokan harinya saya ambil surat cuti di beliau. Ternyata bukan surat cuti yang diberikan, tapi uang sebesar 2.250.000 untuk saya bayar lagi ke kampus untuk saya meneruskan kuliah. Dari sana beliau berpesan, satu pesannya bahwa bermimpilah. Semua orang pasti punya mimpi, tapi berusahalah untuk kamu meraih mimpi-mimpimu itu. Ajaklah teman-teman kamu yang bisa kamu ajak untuk bekerja sama, buatlah perusahaan kamu sendiri. Jangan pernah kamu patah semangat.
Beliau modali saya ingat sekali, modal pertama adalah 150.000 untuk penelitian. Sampai akhirnya saya berani bermimpi di sana. Dan pada saat itu saya mesti kerja praktek di Kota Sukabumi. Di Kota Sukabumi, di sana ada program dari Dinas Kebersihan Kota Sukabumi, waktu itu tempat pengolahan sampah terpadu. Tapi sayangnya pada saat itu tidak ada yang membina, tidak ada yang mengarahkan si fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu itu supaya dipakai. Lalu saya bilang ke orang dinasnya, Bapak, bolehkah saya menjadi relawan untuk mengajarkan masyarakat untuk mengolah sampah? Oh ya boleh. Inilah amanah pertama ketika satu desa di sana, namanya Desa Cikundul. Waktu itu masyarakatnya sulit sekali untuk diajak. Ada satu tips pada saat itu, karena potensinya itu ikan lele, karena saya senang masak, waktu itu saya bikin abon lele, bakso lele, dan juga nugget lele. Sampai akhirnya ketika di sana itu menjadi satu oleh-oleh dari sana. Dan saya membuat kerajinan-kerajinan sampah juga, sampai ketika itu saking satu kali pelatihan itu ada kurang lebih 40 orang ibu-ibu, saya membuatlah 4 kader di sana. Yang untuk saya selalu ajarkan, untuk mereka mengajarkan lagi kepada teman-teman yang lain. Sampai ketika sudah jadi produk, kita dapat kunjungan dari Kementerian Dalam Negeri karena desa itu menjadi salah satu desa percontohan. Nah, tapi setelah jadi produk, mereka bingung mau dipasarkan kemana produk sampahnya. Lalu saya bilang sama mereka, kita bikin pasar rakyat, Bu. Pak, pasar rakyat apa tuh, Neng? Pasar rakyat katanya tuh. Pasar yang dia itu menjualkan potensi-potensi desa, seperti misalnya produknya sampahnya kita jual, ataupun misalnya oleh-oleh dari desa tersebut kita jual. Lalu entahlah kenapa saya punya keberanian apa, saya mengundang semua orang dinas dari dinas-dinas Kota Sukabumi untuk datang ke pasar rakyat tersebut. Ternyata alhamdulillah, sampai akhirnya Ibu Wali Kota pun datang pada pasar rakyat tersebut. Sampai ternyata tepat pada saat pasar rakyat, itu adalah tepat ketika penilaian P2WKSS tingkat provinsi. Dan akhirnya dari program tersebut, saya menyumbangkan 3 penghargaan untuk Kota Sukabumi. Innovation Government Award, P2WKSS tingkat provinsi, dan juga MDGs Award. Lalu saya diundang oleh wali kotanya dan ditanya, Hilda, maukah kamu menjadi salah satu staf saya? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya belum mau Pak menjadi pegawai negeri sipil. Kenapa? Saya ingin sukses dulu sehingga saya sudah tidak butuh uang, baru saya ingin jadi pegawai negeri sipil. Kenapa kamu ingin seperti itu? Dia kayak gitu kan. Orang jadi PNS aja ditawarin aja langsung gitu ya, nggak mau, bodoh banget katanya itu gitu mungkin ya. Terus saya bilang, kalau saya sudah sukses, saya sudah tidak butuh uang, saya ingin mengabdikan diri saya kepada rakyat Indonesia untuk saya merubah sanitasi di Indonesia sehingga saya tidak tergiur oleh uang rakyat, saya bilang kayak gitu. Sampai akhirnya tahun 2010 ada seorang wartawan dari sebuah koran, Pikiran Rakyat. Beliau menominasikan saya masuk di Sampurna Pejuang 9 Bintang. Sampurna mencari orang-orang yang pejuang lokal di desa-desa untuk diberikan penghargaan dari sana. Lalu pada saat itu ketika perlombaan tersebut, dari 9.000 orang hanya terpilih 9 orang. Dan saya menjadi salah satunya. Waktu itu ada di satu tema namanya manajemen lingkungan. Waktu itu ketika saya ke Jakarta, diundang ke Jakarta, terus ditanya sama panitianya, kamu wartawannya atau pejuang lokalnya? Saya pejuang lokalnya, Mbak. Kok pejuang lokalnya masih muda ya? Karena yang lainnya, pemenang yang lainnya umurannya 45 tahun ke atas. Dan saya satu-satunya anak remaja pada saat itu yang menang. Sampai akhirnya saya mendapatkan uang 9 juta. Dari uang tersebutlah yang bisa yang saya bagikan kepada adik-adik untuk adik-adik saya meneruskan sekolah. Dari sana ternyata apa sih yang saya buat dari sana? Dari pengolahan sampah seperti apa sih yang saya buat dan ingin saya bagikan kepada warga-warga? Nah, ini adalah pusat pengolahan sampah komunitas. Kalau ini pembuatan komposter, pupuk untuk pertanian, untuk misalnya sawah, bagus sekali. Nah, ada lagi saya membuat bahan bakar alternatif dari sampah pasar, sampah buah dan juga sampah sayur dijadikan minyak tanah. Jadi kalau misalnya sudah dibuat, si minyak tanahnya itu bisa digunakan, si etanolnya itu dari sampah bisa digunakan sebagai pengganti minyak tanah. Kurang lebih dari 1 ton sampah
bisa menghasilkan 100 liter bioetanol. Jadi 1 tonnya bisa menghasilkan 100 liter, kurang lebih 10 kilo bisa menghasilkan 1 liter dari sampahnya. Nah, atau misalnya mungkin yang kemarin melihat dari biogas, kita ada potensi juga kalau biogas ini sampah rumah tangga yang organik, sampah-sampah yang bekas masakan, apapun, nggak cuman kulit buah dan sayur, itu bisa dimasukkan menjadi biogas. Biogas ini kurang lebih kapasitasnya satu harinya itu 600 kilo sampah, bisa menghidupi 4 rumah, dari mulai listrik dan juga kompor gas. Ini sampah-sampah apapun, cangkang telur bisa dimasukkan. Campurannya adalah bersama kotoran sapi, campurannya untuk bakterinya, sehingga bisa menghasilkan gas. Gasnya itu yang kita tampung dan dihasilkan untuk kompor. Nah, ada lagi, ibu suka makan kangkung? Bapak suka makan kangkung? Nah, batang-batang kangkungnya sering banyak yang dibuang ya Bu ya? Nah, yang hijau ini Bu, dari batang kangkung. Yang hijau ini. Kalau yang oranye dari wortel. Dan yang ungu itu dari ubi ungu. Ada lagi membuat pakan ternak untuk ayam, untuk lele, untuk bebek, ataupun misalnya pakan ternak yang lainnya, ikan-ikan yang lainnya. Nah, ada lagi pot dari styrofoam, sendal dari koran, ada yang dari sedotan, bunga-bungaan, karpet dari bungkus mie. Saya pernah membuat karpet dari bungkus mie, kurang lebih panjangnya 4 kali 6 meter, itu menghabiskan 800.000 bungkus. Bungkus mie hidup. Ya. Ada lagi, nah, buku-buku bekas. Buku-buku bekas dibuat menjadi pot ataupun tempat pensil, kaset-kaset yang zaman dulu ya, Bapak bisa menjadikan cover buku, ataupun cover buku yang sudah tidak terpakai bisa menjadikan tas. Jadi biasanya baju-baju yang sudah tidak terpakai saya gunting, udah gitu saya buat menjadi dalaman untuk tas. Ada lagi, nah, pot dan toples dari botol-botol kaca bekas. Nah, ada satu rahasianya Bapak Ibu, jangan bilang-bilang ya Pak Ibu. Rahasianya dari lemnya. Lemnya kita tidak beli di toko Bu, tidak, memang belinya di ayam. Jadi lemnya itu memakai putih telur. Jadi botol-botol kaca itu kita potong-potong jadi dadu dan kita tumpuk pakai putih telur lemnya. Ada lagi, nah ini kerajinan koran, ini jadi keranjang-keranjang cucian, ataupun misalnya bisa tempat-tempat permen, ataupun misalnya bisa bros dari koran. Nah, ada lagi ini dari kertas kalender. Bros kertas kalender ini sempat saya kirim sampai Korea dan Jepang. Dan kalau yang ini, yang bros di depan ini dari sisik ikan, karena kalau ketika saya di Jambi itu di daerah pesisir pantai, ini dari sisik ikan kakap. Nah, saya buat bros dan ini saya sempat ekspor juga. Sampai kemarin terakhir Singapura. Ada lagi, kalau misalnya yang ini serba sampah, yang itu dari bekas pasta gigi atau odol. Kalau ibu-ibu lihat, ih cantik ya Bu ya tasnya. Nah, itu teh dari bekas odol. Suka gosok gigi pan Bapak? Ah, nggak pernah nyapanya. Oh. Nah, itu dari bekas-bekas odol. Jadi bekas-bekas pasta gigi itu nggak mungkin kalau misalnya kita buang, karena plastik itu ratusan tahun terurainya, itu kita buat menjadi suatu kerajinan. Ya, boleh. Nah, ini juga tasnya sama. Ini dari odol juga. Dari odol juga Bapak. Nah, ada lagi kalau yang tengah itu dari kresek. Ibu kalau melihat ransel-ransel yang di depan, cantik ya Bu ya? Nah, itu dari kresek Ibu. Ini dari kresek yang kita setrika. Nah, nanti ketika pas pelatihan kita akan mempelajari itu. Yang di bawah juga sama dari kresek. Lalu saya bilang bahwa ternyata jangan biarkan rasa takut gagal membuatmu berhenti mencoba. Saya pernah gagal, saya juga pernah berhasil. Ketika kegagalan datang, ternyata kalau kita terus mencoba, kita pasti bisa. Sampai akhirnya saya membuat satu perusahaan, satu komunitas, namanya Sampah Koe. Dan saya membuat satu tim riset,
ada pertama kali waktu itu saya masih merekrut 4 orang, ini staff-staff saya. Keempat orang ini sama susah biaya kuliah. Jadi waktu itu kita biayai kuliah itu dengan bisnis sampah. Waktu itu kita penelitian tentang minyak tanah dari sampah, solar dari sampah, biogas dari sampah, bahkan beberapa handicraft kita buat sendiri dan kita coba-coba memakai ide-ide yang lain. Sampai akhirnya setelah jadi kita sosialisasi, kalau ini bersama Wakil Wali Kota Bandung, kita sosialisasi tentang minyak tanah dari sampah pada saat acara Cikapunung Bersih. Dan ketika membuat minyak tanah dari sampah, waktu itu saya bingung. Karena waktu itu kita tidak punya biaya penelitian. Karena waktu itu saya senang mainannya Facebook, waktu itu ada diskusi tentang pengolahan sampah. Saya sering komen di diskusi tersebut. Ternyata ada salah seorang dosen dari Universitas Ciputra Jakarta, beliau tertarik untuk melihat bioetanol atau minyak tanah dari sampah. Hil, saya ingin bertemu dengan Anda di Jakarta untuk melihat bioetanol. Akhirnya saya ke Jakarta dan saya perlihatkan contoh bioetanol. Ternyata beliau sangat tertarik. Terus beliau bilang, ayo saya bawa kamu ke perusahaan saya. Memang di mana Pak? Di Penangkaran Monyet. Saya kan kaget. Bapak, aduh Bapak, saya mah bukan ngolah monyet Pak. Saya mah ngolah sampah. Saya bilang kayak gitu. Terus bapaknya bilang, Neng, di Penangkaran Monyet itu ada sampah-sampah kulit pisang. Kurang lebih 1 bulan itu ada 4 ton. Sampah kulit pisang. Nah, apakah sampah kulit pisang ini bisa dibuat bioetanol atau minyak tanah dari sampah? Oh, bisa sekali Pak kalau itu. Berarti kalau itu aman lah Pak, nggak usah ngolah monyet ya Pak. Saya bilang kayak gitu. Sampai akhirnya ini di Penangkaran Monyet. Waktu itu proyek pertama saya adalah pembuatan pupuk dari kotoran-kotoran monyet yang kurang lebih ada 11 ton. Nah, sedangkan yang sampah kulit pisangnya saya ubah menjadi minyak tanah dan sekarang sedang mulai pendanaan untuk pembelian alat. Nah, sampai akhirnya tahun 2011 saya dinominasikan masuk di acara Danamon Award. Danamon Award mencari para pejuang lokal di daerah yang memberdayakan masyarakat. Pada saat itu ketika di Danamon Award ternyata tidak ada anak muda yang muncul. Dari tahun 2006 sampai tahun 2011 dan ternyata ketika 2011 ketika saya masukkan berkas saya ke sana, ternyata saya ketika 25 besar mereka sudah bilang bahwa profil saya itu adalah yang muncul pertama kali. Saya ingin beliau menjadi salah satu pemenangnya, beliau kayak gitu. Sampai akhirnya saya masuk menjadi salah satu peraih Danamon Award dan juga peraih favorit Danamon Award. Sampai akhirnya saya dapat hadiah sangat besar sekali Ibu dan Bapak, sampai 55 juta. Dan dari hadiah tersebutlah itu yang menjadi modal pertama dari perusahaan yang saya buat. Dari sana saya bilang bahwa bila kita tidak mencoba hari ini, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Kalau saya dulu tidak mencoba ini itu untuk mengolah sampah, saya tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Dan saya juga tidak tahu berdiri di sini bersama Ibu dan Bapak yang ganteng dan cantik ya Pak, mengisi materi. Nah, setelah dari sana, saya terpilih untuk masuk di Youth Camp. Di Youth Camp, saya berbagi bersama orang-orang yang berbeda latar budaya, agama, maupun pengetahuan. Dari sana saya berbagi. Dan di sana pula lah saya bertemu dengan Kak Andre dan Kak Geral untuk mengundang saya ke sini. Dari sana saya berbagi juga untuk melatih pengolahan sampah. Dari Youth Camp tahun 2012 saya terpilih menjadi salah satu pembicara acara Konvensi Nasional Pengolahan Sampah Pasar. Yang pesertanya itu adalah wali kota dan bupati dari 32 provinsi. Dan saya menjadi satu-satunya pembicara termuda karena yang dari sana adalah kebanyakan, kalau Ibu lihat banyak bapak-bapak yang sudah berumur. Di sini ada yang dari BPPT, Kementerian Dalam Negeri, maupun wali kota dan bupati yang menjadi pembicara, dan saya satu-satunya anak yang termuda yang menjadi pembicara di sana. Sampai saya ditanya sama bupati, saya ingat saya ditanya, dibilang seperti ini, anak kecil, ngapain kamu ngisi materi di sini, kayak gitu kan. Terus saya bilang, ya Pak, tenang aja Pak, nanti lihat aja, saya bilang kayak gitu. Saya menjadi pembicara terakhir, sampai akhirnya ketika saya sudah menjadi pembicara menyampaikan tentang pengolahan sampah, semua bupati dan wali kota ternganga dan bilang, ternyata
di kabupaten dan kota kami belum membuat apa-apa. Hil, kapan kamu bisa saya undang ke daerah saya? Dari sanalah saya bisa berjalan-jalan dari mulai Sabang sampai Merauke, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, udah jalan-jalan. Sampai akhirnya ternyata berbagi inspirasi itu sangat menyenangkan. Banyak saudara di sana. Dari sana pula lah saya bisa berpetualang di Padang dan Jambi. Di Padang itu saya belajar tentang pengolahan pupuk organik cair di para petani, di para petani, dan menjadikan sawahnya itu sawah organik sehingga bisa meningkatkan hasil dan harga dari padi tersebut dengan kita membuat pupuk sendiri. Ada satu kisah. Ini kakek-kakeknya masih ada di Bogor. Waktu itu ada satu kakek-kakek kekeh pengen ketemu sama saya. Terus saya bilang, saya kan masih single ya Bu, Pak. Terus saya bilang, aduh kakek-kakek mau ketemu, gimana? Saya tuh mau ngapain? Saya bilang kayak gitu kan. Ternyata ketika beliau kekeh gitu, Hil saya pengen ketemu kamu sore ini. Akhirnya saya datangi kakek itu, ada apa Pak? Saya itu ya baru ketemu dengan beliau. Ternyata beliau tertarik dengan kerajinan sampah yang saya buat. Terus beliau bilang, Hilda, kamu bisa mengirimkan barang-barang kamu untuk saya bawa ke Belanda. Terus saya bilang, Pak, ke Belanda? Ada apa memang Pak? Ada pameran di Pasar Tongtong Den Haag Belanda. Pasar Tongtong, pasar tradisi Indonesia yang selalu 2 tahun sekali dilaksanakan di Belanda. Sampai akhirnya kerajinan-kerajinan sampah itu dibawalah ke Belanda. Dan kemarin salah satu staf saya yang berangkat untuk ke sana. Dan akhirnya saya masuk di Tupperware Chicken, menjadi salah satu wanita inspirat penyiar Tupperware. Mulailah banyak berdatangan wartawan. Jadi artis sesaat Bu Pak. Dari banyak acara yang ketika itu saya datangi. Sampai akhirnya banyak yang bertanya, kenapa kamu ingin menjadi ratu sampah, tidak mau jadi ratu kecantikan, katanya tuh gitu. Karena ketika kita menjadi ratu sampah, mungkin sampah yang asalnya sepele bagi orang lain, bagi kita bermanfaat, bahkan bisa mengubah hidup saya menjadi lebih baik lagi. Dan akhirnya saya menjadi duta sanitasi nasional dari Kementerian PU, dan saya menginspirasi banyak teman-teman SMP se-Indonesia untuk bagaimana caranya walaupun kita di pedalaman sekalipun kita bisa berkarya, kita pun bisa berprestasi. Dan ini kegiatan saya di Jambi, saya menjadi site engineering dan city facilitator. Untuk jadi site engineering kurang lebih mesti pengalaman 15 tahun, tapi karena dengan jam kerja yang cukup banyak, saya waktu itu seleksi dari 600 orang diambil 6 orang, dan saya menjadi salah satunya. Dan masih jadi yang termuda. Banyak jalan-jalan di sana, bahkan suatu ketika ini namanya kalau di sana bukan perahu, namanya pompong. Jadi perahu kecil bermotor untuk menyeberangi pulau. Waktu itu di sana di seberang pulau itu banyak anak-anak pencari kerang yang dia itu tidak sekolah. Terus saya bilang, kamu mau sekolah, mau teh gitu. Cuman ada satu perkataan yang sampai sekarang membuat saya tergerak. Dia bilang seperti ini, Mbak suatu ketika akan menjadi suatu pembesar, menjadi orang yang besar. Kami tidak meminta apapun saat ini gitu. Saya kasih uang kepada beliau gitu ya, ini untuk jajan kalian. Enggak, saya bukan orang-orang yang ingin dikasihani Mbak. Dia bilang seperti itu. Saya hanya ingin suatu ketika Mbak menjadi seorang pembesar, menjadi orang yang sudah cukup besar, cobalah untuk membuat sekolah untuk kami. Kami ingin sekolah gratis, mereka bilang seperti itu. Terus saya bilang, jangan untuk nanti. Minggu depan saya akan ajarkan kalian. Sampai akhirnya ini kalau misalnya dari kota Jambi ke daerah Nipah Panjang itu kurang lebih 3 jam sampai 4 jam. Kalau misalnya naik pompong itu 2 jam setengah. Saya hampir setiap seminggu sekali saya naik pompong untuk mengajari mereka belajar dari mulai menulis, membaca, berhitung untuk anak-anak para pencari kerang. Dan saya menyisihkan 30% dari penghasilan saya untuk membelikan mereka ransel-ransel ataupun membelikan bahan-bahan ransel, dan ranselnya itu dibuat dari sampah. Dan sekarang ternyata mereka sekarang sudah mau masuk ujian nasional, dan kemarin saya mendaftarkan mereka untuk masuk di ujian persamaan. Dan mereka bilang seperti ini, Mbak, tidak banyak yang bisa kami kasih, tapi suatu ketika banyak orang yang terinspirasi padamu. Teruslah berkarya karena kami di sini akan menunggu apapun karyamu.
mudah-mudahan apa yang kamu lakukan bisa menginspirasi banyak orang dan banyak orang lagi yang ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dari sana saya jadi ingat pesan terakhir dari kakek. Terus saya bilang, ternyata mungkin inilah maksud kakek supaya kakek memimpikan saya menjadi seorang menteri lingkungan. Ternyata dengan kegiatan seperti ini saja banyak orang yang peduli dan banyak orang yang terinspirasi dengan kegiatan yang saya buat. Sampai akhirnya di Provinsi Jambi pun, dimanapun saya berada, sampai akhirnya saya membuat sebuah kelompok-kelompok kecil. Ini kelompok ibu-ibu dari sana, ibu-ibu pengrajin di sana. Kita membuat kerajinan-kerajinan sampah. Kalau misalnya ibu-ibu lihat di sini, banyak sekali seperti ini dari kemasan-kemasan kopi ABC yang kita buat menjadi tas. Tidak sangka ini dari ABC ya Bu. Nah, ataupun misalnya ini dari kresek, tempat-tempat pensil. Jadi anak-anak kalau misalnya tidak punya tempat pensil, kita bisa membuat sendiri. Tidak usah pergi ke toko gitu. Kita bisa membuat sendiri. Dan banyak lainnya gitu. Nah, dari sana apa sih setelah banyak cobaan yang datang kepada hidup saya, banyak pula keberhasilan yang saya dapatkan, apa yang membuat saya selalu berjuang untuk menghadapi hidup? Ini adalah kelima adik saya. Adik-adik saya yang sangat luar biasa, adik saya yang selalu mendukung saya, walaupun orang tua saya sekarang sudah berpisah, tapi kami semua saling menguatkan untuk bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan untuk menghadapi hidup. Adik kedua saya ini adalah yang di bawah itu adik yang dikeluarkan dari kampusnya, walaupun nilainya sangat bagus. Sekarang dia kuliah di tempat lain. Dengan waktu senggangnya dia belajar tentang desain baju dan sekarang dia menjadi desainer. Baju yang saya pakai ini adalah saya tidak beli Bu. Ini semua dibuat oleh tangan adik saya. Dia menjadi desainer dan sekarang punya butik dan dia juga menjadi salah satu model muslimah. Sekarang dia hari ini kebetulan dia sidang skripsi dan ternyata IPK dia naik sampai sekarang 4 IPK-nya. Adik kedua saya yang di atas itu dia jurusan sastra Arab di Unpad. Dia senang jurnalis, senang nulis-nulis sampai akhirnya dia itu punya satu majalah untuk melingkan bagaimana orang-orang mahasiswa Arab di Kairo dan juga mahasiswa Arab di Indonesia. Sehingga dia membuat suatu majalah dan dia menjadi jurnalis. Adik yang ketiga saya dia sekarang punya komunitas remaja anti rokok, jadi komunitas kesehatan. Dia ingin menjadi dokter. Awalnya ingin menjadi dokter, tapi ketika setelah itu dia bilang, "Teh, saya ingin jadi masuk di ilmu pemerintahan aja." "Kenapa kamu ingin masuk di pemerintah?" "Saya ingin merubah pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kalau misalnya kita jujur, mudah-mudahan di bawahnya bisa jujur," dia bilang gitu. Sampai adik saya yang keempat, yang di atas di sana, walaupun kecil-kecil tapi cabai rawit. Di antara adik-adik yang lain, kalau misalnya ngelihat dari nilai pelajaran, memang dia paling kecil. Tapi walaupun kecil-kecil, tapi tetap cabai rawit. Dulu saya tidak sanggup untuk membelikan beliau sepeda. Sampai akhirnya beliau membawa spare part sepeda dari bengkel-bengkel sepeda. Waktu itu saya marah karena di rumah saya itu berantakan spare part sepeda. Terus saya tanya, "Dek, kenapa banyak spare part sepeda?" "Ya Teh," saya marah-marah sama beliau. Ternyata 6 bulan kemudian dia bisa menciptakan sepeda sendiri dari spare part bekas. Sampai akhirnya di sana dia membawa 8 anak pemulung untuk membuat sepeda sendiri dan mimpi mereka hanya sederhana. Mereka hanya ingin memakai sepeda sendiri berkeliling kota Bandung. Nah, yang terakhir adik saya yang paling bungsu tetap cabai rawit juga. Dia sempat beberapa kali memenangkan lomba mewarnai. Sampai akhirnya teman-teman TK-nya itu tidak mau diajari mewarnai sama gurunya. Saya ingin sama adik saya namanya Firda. Saya ingin sama Firda diajarinya. Sampai akhirnya rumah yang kecil, walaupun kecil, waktu itu saya ajak teman-teman adik saya untuk les mewarnai. Anak-anak TK yang les mewarnai, tapi diajarin sama anak TK juga. Dan sekarang adik saya yang paling kecil itu menjadi pengajar mewarnai. Nah, itulah ternyata hidup yang penuh dengan lika-liku. Saya bilang di sini, your success is not final. Sukses kamu tidak berhenti sampai sini. Masih banyak yang ingin saya sampaikan. Bagi pemirsa di rumah dan juga ibu dan bapak, marilah kita akan mengupas tuntas tentang sampah selama 4 hari ke depan.
Mungkin Bapak, Ibu, dan pemirsa di rumah sudah melihat perjuangan saya ketika saya berjuang dengan sampah. Saya bisa hidup dengan sampah, saya pun bisa berkarya dengan sampah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengelola lingkungan itu menjadi lebih baik lagi? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Untuk tanya jawab, langsung aja. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.